Selamat siang pemirsa, Zona Aktual kembali hadir menyapa Anda pada siang hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa informasi terbaru yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Bersama saya, Sartika Andraini, berikut informasi selengkapnya. Jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di pusat kota Makassar dilaporkan terbengkalai dan kurang terawat. Kondisi JPO yang mengalami kerusakan pada sejumlah bagian dinilai dapat membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan agar fasilitas umum tersebut dapat kembali digunakan dengan aman. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita akan terhubung langsung dengan jurnalis kita, Diki. Silakan Diki, laporannya. Baik pemirsa, hari ini tepatnya Sabtu 27 Juni 2026, saya sedang berada di JPO, Jembatan Penyeberangan Orang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, samping Menara Bosowa. Bisa kita lihat di belakang saya begitu banyak sampah-sampah yang berserakan dan atap yang bocor, juga beberapa botol-botol bekas minuman keras. JPO yang merupakan fasilitas umum kini tidak lagi difungsikan oleh masyarakat. Jembatan penyeberangan orang atau JPO ini yang tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman Makassar tampak jarang digunakan oleh pejalan kaki. Sejumlah sampah dan coretan pada dinding serta tiang jembatan menambah kesan kurang terawat. Tidak hanya itu, bagian fasilitas juga mengalami kerusakan dengan cat yang mulai memudar dan mengelupas. Akibatnya, JPO ini tidak lagi memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak untuk menyeberang. Kira-kira kenapa sekarang ini jembatan penyeberangan orang sudah jarang digunakan? Iya, karena terlalu banyak pakai kendaraan orang. Karena ini dulu kepentingan anak sekolah. Sekarang kan sudah pakai kendaraan semua. Jadi percuma orang menyeberang karena tak ada karena orang pakai kendaraan semua. Itu lagi kadang orang gila di atas. Bagaimana pandangan Tak terkait JPO ini, Jembatan Penyeberangan Orang yang sekarang sudah jarang digunakan? Karena kebanyakan biasa itu orang-orang gila begitu datang ke sini, kan tidak pernah digunakan. Ini kadang biasa juga ada orang tinggal di atas di situ. Bagaimana harapan Tak supaya dapat segera digunakan kembali? Harapanku sih semoga orang-orang gila begitu yang sering berkeliaran sekarang itu sarapnya bisa dicegah, dipindahkan begitulah istilahnya. Warga berharap JPO ini bisa mendapatkan pemerhatian dari pemerintah sehingga bisa digunakan kembali dengan layak melalui perbaikan-perbaikan dan pemeliharaan terhadap JPO ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Makassar. Diki Wahyudi kembali ke studio. Terima kasih Diki atas laporannya. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Aktivitas perbaikan jalan yang tengah berlangsung di Jalan Hertasning, Makassar menyebabkan arus lalu lintas mengalami kepadatan. Kondisi ini membuat pengguna jalan harus mengurangi kecepatan dan mengantri lebih lama dari biasanya. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita akan terhubung dengan jurnalis kita yang sudah ada di lokasi, Fatima. Fatima, silakan laporannya. Baik, saat ini saya sedang berada di Jalan Hertasning, Makassar, Sulawesi Selatan. Terlihat di belakang saya, proses perbaikan jalan masih terus berlangsung. Pengerjaan ini menyebabkan sebagian bahu jalan tidak dapat digunakan secara maksimal, sehingga memicu kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat mengantri untuk melintasi lokasi perbaikan. Penyempitan jalur membuat kepadatan tidak dapat dihindari, terutama pada waktu-waktu padat aktivitas. Sementara itu, proses pengerjaan masih dilakukan di beberapa titik jalan. Akibatnya, pengendara harus mengurangi kecepatan dan membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama saat melintasi kawasan tersebut. Semoga jalanan ini cepat diselesaikan oleh pemerintah untuk kembali ke kayak jalan seperti normal biasa.
menyebabkan kemacetan sementara, proses perbaikan jalan diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan pengguna jalan setelah pengerjaan ini selesai dilakukan. Masyarakat pun berharap proses perbaikan jalan ini segera dirampungkan agar arus lalu lintas kembali normal. Demikian laporan dari saya kembalikan ke studio. Pemirsa, demikian informasi mengenai proses perbaikan jalan di kawasan Hertasning yang masih menyebabkan kepadatan arus lalu lintas. Beralih ke informasi berikutnya, menikmati secangkir kopi kini tak harus lagi datang ke kafe. Di Kota Makassar, bisnis kopi gerobak semakin menjamur dan menarik perhatian masyarakat. Dengan konsep sederhana, harga yang terjangkau, serta lokasi yang mudah diakses, usaha ini menjadi salah satu pilihan yang cukup diminati. Lantas, bagaimana perkembangan bisnis kopi gerobak yang kian bertumbuh ini? Berikut laporan selengkapnya. Gerobak kopi kini hadir di sejumlah titik keramaian di Kota Makassar. Dengan konsep sederhana dan harga yang terjangkau, usaha ini menarik perhatian berbagai kalangan. Konsep yang sederhana dengan modal usaha yang lebih terjangkau dibandingkan membuka kafe menjadi daya tarik bagi para pelaku usaha. Lokasinya yang fleksibel juga memudahkan mereka menjangkau pelanggan. Dengan memanfaatkan ruang di tepi jalan, gerobak kopi menjadi salah satu bentuk usaha yang praktis dan mudah dijalankan. Dari sejak kapan menjual kopi, Kak? Kalau jual kopi ini dari sejak 2023, Kak. Tapi kalau untuk keliling baru tahun ini. Baru-baru ini? Baru-baru. Karena dulu kontainer. Jadi, apa alasan Kak menjual kopi keliling? Kalau alasanku sih sampingan juga, sementara kuliah juga. Jadi, apa yang membedakan di kopi Kak sama kopi yang lain? Kalau yang membedakan itu dari kalau visinya dulu kan dia kan pakai motor, yang lain kan pakai sepeda dan lain-lain tuh. Sama yang membedakan juga saya di sini menjual kopi botolan sama bisa juga yang cup Kak, gitu. Kalau dari kopinya ya kemungkinan saya menggunakan juga kopi asli Kak, kopi asli yang biji begitu, baru digiling sendiri. Pemirsa, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Cari yang hijau. Ini dia Indomie goreng cabe hijau. Indomie goreng cabe hijau dengan cabe hijau asli. Lebih pedas, sas, lebih gurih, rih. Ada yang baru, porsi jumbo, bikin semua jadi heboh. Pedas gurihnya makin bernyali, bikin pengen lagi dan lagi. Indomie goreng cabe hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Anda masih menyaksikan Zona Aktual. Pemirsa, maraknya pengemis di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar masih menjadi perhatian masyarakat. Keberadaan mereka tidak hanya menimbulkan beragam tanggapan dari warga, tetapi juga dinilai dapat mempengaruhi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Berikut laporan selengkapnya. Sepanjang jalan Hertasning, pengemis kerap terlihat di beberapa titik persimpangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Mereka berharap mendapatkan uang atau barang dari pengendara yang melintas. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan sosial yang masih memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Diharapkan penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Baik, bagaimana pandangan Bapak sebagai Ketua Infokom UI terhadap pengemis di Jalan Hertasning yang bertebaran dan apa solusi pemerintah terkait hal tersebut? Yang pertama, Majelis Ulama Sulawesi Selatan itu sudah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan untuk memberi kepada pengemis
dimanapun, apakah di yang jalan kertas nih, apakah yang di lampu merah, dan tidak hanya berlaku di wilayah ini, tetapi sesungguhnya ini menjadi fatwa yang diserukan kepada umat Islam untuk tidak memberi kepada pengemis. Alasannya adalah yang pertama, itu bisa menjadi tidak edukatif, mereka menjadi ketergantungan. Jadi seharusnya mereka produktif, apalagi kita lihat usianya produktif, tetapi menggantungkan diri pada orang-orang yang memberi kepada mereka. Dan ya tentu saja membahayakan keselamatannya, membahayakan orang lain juga, keselamatan dirinya dan orang lain, di samping mengganggu arus lalu lintas. Fatwa ini sejalan dengan aturan pemerintah, Perda yang dikeluarkan pemerintah yang bunyinya sama, melarang untuk mengemis dan juga pengguna jalan untuk masyarakat dilarang juga untuk memberi. Dengan alasan yang kurang lebih sama. Artinya dari segi peraturan pemerintah dan juga dari Majelis Ulama sudah memiliki kesepakatan untuk berupaya ikhtiar untuk meminimalisir pengamen, pengemis di jalanan dengan mengeluarkan fatwa didukung dengan Perda, atau fatwa ini mendukung Perda. Karenanya kita mengharapkan dari Dinas Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah itu lebih proaktif untuk membatasi para pengemis di beberapa titik, terutama di lampu merah, di tempat-tempat tertentu yang dianggap strategis untuk terjadi proses aktivitas dari pengamen atau pengemis. Jadi ini juga untuk memberdayakan umat Islam. Maka dari Majelis Ulama, kami dari Infokom turut berupaya mensosialisasikan fatwa ini sekaligus untuk menertibkan pengamen atau pengemis di jalanan. Dan terpenting kita juga mengingatkan umat Islam untuk meningkatkan etos kerja, yakni mereka untuk bisa berusaha, ya. Mereka bisa berupaya untuk tidak menjadi pengemis. Sebagaimana Nabi ingatkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas artinya orang yang memberi, tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Dan di akhirat nanti mukanya orang peminta-minta itu mereka akan menjadi orang yang sangat malu akibat dari perbuatannya di dunia selalu minta-minta. Pak, itu saya. Jadi sebelumnya dengan nama siapa? Cenderung Sakila. Siapa? Cenderung Sakila. Sakila. Apa tanggapannya mengenai pengemis yang berada di pinggir jalan kertas ini, dan apakah keberadaannya ibu menurut ibu mengganggu aktivitas di masyarakat atau bagaimana? Bagaimana kalau tanggapannya ibu? Kalau saya sih biasa-biasa nih. Iya. Kalau misalkan yang pengemisnya itu duduk terusnya mengharapkan sesuatu diberikan berkah itu seperti itu ibu bagaimana? Seharusnya sih masih bisa dicari-cari yang tempat lain kayak kayak menjual apakah. Berarti dia harus berusaha. Iya, karena kalau misalnya duduk begitu kan tinggal ini misalnya dikasihan begitu ya. Aku Viva begitu murni, jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukkan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food.
Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, olahraga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengisi waktu luang. Suasana itu terlihat di lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa yang setiap sore menjadi pusat berbagai aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat. Untuk mengetahui suasana di lokasi, kita telah terhubung dengan jurnalis kami Elsa yang saat ini telah berada di lapangan Syekh Yusuf. Elsa, silakan laporannya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Sore ini, suasana ramai dan semangat warga sangat terasa dengan berlangsungnya berbagai aktivitas olahraga secara bersamaan. Di sepanjang lintasan, tampak warga ramai melakukan olahraga lari. Sementara di sudut lapangan lainnya, warga juga asik bermain takraw, bola basket, futsal, hingga skateboard. Tak hanya berolahraga, banyak pula warga yang memboyong keluarga mereka untuk berburu jajanan yang tersedia di sekitar area lapangan ini. Setiap akhir pekan, lapangan Syekh Yusuf menjadi salah satu tujuan warga untuk mengisi waktu sore. Beragam fasilitas olahraga yang tersedia dimanfaatkan oleh pengunjung dari berbagai kalangan. Di area takraw, bola basket, dan area lainnya, para pemain tampak berlatih dan mengikuti pertandingan persahabatan. Sorak dukungan dari rekan-rekan menambah semarak suasana di kawasan tersebut. Di sisi lain, lapangan futsal dan lintasan lari juga dimanfaatkan warga untuk beraktivitas pada sore hari. Kalau terkait itu dari saya pribadi itu daya tarik yang pertama yang harus dipertahankannya terutama fokus di terkait persoalan olahraga karena anak-anak Gen Z sekarang itu lebih suka persoalan olahraga apalagi yang pertama itu kan lari. Itu sekarang yang menjadi tren bagi anak-anak muda generasi sekarang itu. Dan yang harus dipertahankan yang kedua adalah persoalan kebersihan lapangan itu sendiri. Selanjutnya itu biasanya kakak kalau mau olahraga itu di jam-jam berapa sama teman tak? Biasanya jam-jam berapa di sini? Dan aktivitas apa yang biasanya kakak lakukan di sini? Baik, terkait jam-jam olahraga itu kadang biasa pagi-pagi jam 6 dan yang kedua larinya itu jam 17.30 jadwal saya memang di sini. Dan aktivitas yang sering saya lakukan itu tentu lari ya. Itu yang sangat saya pilih saat ini olahraga yang. Sebagai pedagang yang sehari-hari menjual di sini kak, bagaimana antusiasmenya warga berolahraga di lapangan Syekh Yusuf? Bagus karena ada makanannya, kulinernya, ya selesai olahraga langsung belanja. Dengan ramainya warga dan komunitas olahraga yang berkumpul di setiap sore kak di sini, berapa besar dampaknya terhadap peningkatan omset jualan tak? Sangat bagus kak, apalagi kalau ada acara kayak pertandingan bola, pertandingan basket, tambah bagus lagi pendapatan. Iya naik. Kelengkapan fasilitas dan suasana yang ramah keluarga sukses membuat lapangan Syekh Yusuf tidak hanya menjadi tempat berolahraga, tapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang sehat bagi warga Goa. Saya Elsa, melaporkan dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Elsa atas laporannya. Pemirsa, dari dunia olahraga masyarakat, kita beralih ke perkembangan dunia usaha. Di era digital, siaran langsung di media sosial kini menjadi salah satu strategi yang banyak dimanfaatkan pelaku UMKM untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan produk. Berikut laporan selengkapnya. Suasana berbeda terlihat di salah satu UMKM yang berlokasi di Samata. Di sela aktivitas berjualan, pemilik usaha tampak melakukan siaran langsung melalui TikTok untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan. Ya, sejak kapan Ki gunakan live TikTok sebagai alat promosi jualan tak kak? Ada memang 2 bulan. 2 bulan? Iya. Bagaimana awal mulanya itu kita gunakan live TikTok untuk promosikan jualan tak? Bagaimana? Awal mulanya? Awal mulanya lihat-lihat orang rame ikut juga, ternyata betul rame juga. Dari awal menjual itu kita gunakan memang atau? Enggak, pertengahan. Dan setelah itu tambah banyak pembeli tak? Iya.
lumayan berpengaruh sih ke omset. Tambah rame juga orang yang biasa nggak perhatikan lewat dari sini kami. Siaran langsung menjadi salah satu sarana promosi yang memudahkan pemilik usaha berinteraksi dengan calon pembeli. Berbagai pertanyaan dapat dijawab secara langsung selama proses penjualan berlangsung. Pemanfaatan fitur siaran langsung menjadi salah satu bentuk adaptasi pelaku UMKM dalam memasarkan produk di era digital. Cara ini juga memudahkan masyarakat memperoleh informasi produk secara langsung sebelum memutuskan untuk membeli. Dari mana kita tahu Kak ini penjual? Oke, saya tahu itu dari karena biasanya kita sekarang TikTok viral tuh lagi tren untuk media sosial. Saya lihat dia sering live promosinya lewat VT-VT-nya seperti Daily in My Life-nya tuh. Saya lihat dari situ. Oke. Bagaimana tanggapan Kakak terkait cara promosinya ini penjual dengan cara live? Bagus karena sekarang orang gunakan live untuk kadang hanya untuk kesehariannya toh, dia gunakan untuk cari uang, dia gunakan sebaik-baiknya, dia manfaatkan dengan baik TikTok, dia promosikan jualannya. Mungkin dia kalau tidak pakai live, dia orang tidak tahu bilang dia ada, karena ini teman saya ini dari Daya ke sini atau dari live TikTok. Makasih Kak. Yeah. Itu juga. Dari mana kita tahu ini penjual? Dari biasa lewat sini, biasa juga dari live ini. Oh, dari live TikTok juga biasa Kak. Bagaimana tanggapan terkait cara promosinya ini penjual pentol dengan cara live? Ya. Tanggapan terkait cara promosinya ini penjual dengan cara live TikTok? Tanggapanku itu sangat bagus karena biar orang yang jauh bisa lihat ini, bisa juga kayak di rumah jiki bisa lihat bilang menjual atau tidak. Pemirsa, setelah melihat bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usahanya, kita beralih ke informasi berikutnya. Di tengah beragam pilihan kuliner, minuman tradisional Saraba masih menjadi salah satu favorit masyarakat. Di Jalan Sungai Cerekang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, segelas Saraba hangat tidak hanya menawarkan cita rasa khas Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian kuliner daerah. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan wisata kuliner Jalan Sungai Cerekang, Kota Makassar. Di sepanjang jalan ini, salah satu daya tarik yang paling diburu warga adalah Saraba, minuman tradisional khas Sulawesi Selatan yang terbuat dari racikan jahe, santan, dan gula merah. Saat malam tiba, kawasan ini selalu dipadati oleh pengunjung yang ingin melepas penat dan menghangatkan tubuh usai seharian beraktivitas di tengah padatnya mobilitas kota. Kuliner tradisional, kawasan Jalan Sungai Cerekang juga menjadi tempat berkumpul favorit masyarakat. Suasana ramai yang khas di pinggir jalan membuat banyak orang yang betah menghabiskan waktu hingga malam hari. Ramainya aktivitas di kawasan ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Kehangatan Saraba yang dipadukan dengan suasana santai menjadikan Jalan Sungai Cerekang sebagai salah satu pilihan terbaik untuk menikmati malam di Kota Makassar. Seberapa sering Tante ke sini? Seberapa sering saya ke sini tidak bisa dihitung lagi. Jadi alasannya Tante sering ke sini itu apa? Ya, mencicipi minumannya karena ciri khas kita di Makassar itu ya minuman Sarabanya. Kalau di Jawa itu kan wedang jahe. Kalau kami di Makassar Saraba. Dan biasanya Tante itu sama siapa ke sini? Biasa sama teman-teman sih, tapi kalau enggak sama teman-teman biasanya saya langsung saja ke sini. Seberapa sering saya ke sini tidak bisa dihitung lagi. Jadi alasannya Tante sering ke sini itu apa? Ya, ciri khas kita di Makassar itu yang minuman Sarabanya. Kalau di Jawa itu kan wedang jahe. Kalau kami di Makassar Saraba. Biasa sama teman-teman, tapi kalau tidak sama teman-teman, media semua sini deh media.
Apa yang membuat Bapak berkunjung di tempat ini, sering berkunjung di tempat? Ya, sering berkunjung ke tempat ini karena sering memang dari dulu. Faktor kebiasaan lah. Jadi suasananya, terus rasa sarapan. Nah, itu yang membuat sudah melengket. Nah, jadi udah cari tempat lain lagi ya. Ngumpulnya di sini, biasa juga sama teman, sama keluarga. Jadi Bapak sering sama keluarga juga di sini nih Pak? Nah, ini keluarga. Ini kebetulan saya punya istri, ini saya punya adik yang pertama, adik yang bungsu. Iya. Iya. Iya Pak. Mantap. Saraba tidak sekedar menjadi minuman tradisional penghangat tubuh, tetapi juga menjadi simbol kekayaan kuliner lokal yang terus dirawat oleh masyarakat Makassar. Jika Anda berkunjung ke Kota Daeng, menyempatkan diri ke Jalan Sungai Cerekang tentu bisa menjadi pilihan yang tepat untuk melengkapi perjalanan Anda. Saya Elsa, melaporkan dari Jalan Sungai Cerekang, Kota Makassar. Kita kembali ke studio. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Sartika Andraini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.